Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Anang Ma'ruf dengan NIM 250 2010 10450 dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kondisi ekonomi Indonesia untuk triwulan 1 dan bulan April 2021 yang bersumber dari rilis resmi Bank Indonesia. Laporan ini sangat krusial untuk kita pelajari bersama guna memahami bagaimana momentum pemulihan ekonomi nasional bergerak pasca tekanan pandemi. Baik, di sini ada ringkasan indikator utama ekonomi Indonesia. Jika kita melihat gambaran besar ekonomi Indonesia pada periode ini, terdapat 4 indikator utama yang menunjukkan tren positif. Yang pertama yaitu suku bunga acuan BI 7 DRR dipertahankan pada level rendah yakni 3,50%. Kemudian yang kedua, inflasi indeks harga konsumen atau IHK tetap stabil di angka 0,13% month to month atau MTM. Yang ketiga, cadangan devisa Indonesia meningkat hingga mencapai 138,8 miliar US dollar. Dan yang keempat, indeks keyakinan konsumen atau IKK kembali masuk ke zona optimis pada level 101,5. Secara umum, ekonomi kita terus menunjukkan momentum perbaikan berkat dorongan sektor eksternal dan stimulus fiskal. Kemudian di sini ada daftar isi. Yang pertama ada kebijakan moneter BI 7 day reverse repo rate sebesar 3,50%. Kemudian nomor 2 ada pertumbuhan ekonomi atau PDB di bulan pertama 2021 minus 0,74%, triwulan 4 2021 5,02%. Neraca pembayaran Indonesia surplus 4,1 miliar US dollar pada triwulan pertama tahun 2021. Kemudian yang keempat ada neraca perdagangan surplus berlanjut 2,19 miliar US dollar per bulan April 2021. Kemudian yang kelima ada utang luar negeri. Utang luar negeri tumbuh melambat 4,8% year on year April 2021. Kemudian nomor 6 ada cadangan devisa meningkat ke 138,8 miliar US dollar. Kemudian yang ketujuh inflasi dan keyakinan konsumen IHK 0,13%. IKK optimis 101,5, kemudian ke-8 uang beredar dan bauran kebijakan M2 tumbuh 11,5% year on year. Baik, kemudian di sini ada kebijakan moneter Bank Indonesia. Hari ini kita cermati keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan April tahun 2021. BI memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,50%. Kemudian suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Langkah suku bunga rendah ini diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendorong pemulihan ekonomi. Kemudian BI juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2021 berada di kisaran 4,1% hingga 5,1% dengan defisit transaksi berjalan yang terkendali pada 1% sampai 2% dari PDB serta target inflasi di kisaran 3% sampai kurang lebih 1%. Asesmen utamanya adalah satu, ekonomi global membaik, kedua, ekonomi domestik membaik, ketiga, NPI tetap baik, yang keempat, nilai tukar rupiah terjaga, kemudian yang kelima, inflasi rendah dan terkendali, yang keenam, likuiditas longgar, yang ketujuh, suku bunga kebijakan rendah, yang kedelapan, stabilitas sistem keuangan terjaga, dan 9, sistem pembayaran digital tumbuh. Kemudian di sini ada pertumbuhan ekonomi atau PDB triwulan pertama tahun 2021. Melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi atau PDB pada triwulan pertama tahun 2021,
Meskipun masih mencatatkan kontraksi sebesar minus 0,74% year on year atau YoY, angka ini jauh membaik dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Pendorong utama perbaikan PDB ini berasal dari sisi pengeluaran, seperti ekspor tumbuh signifikan sebesar plus 6,74% year on year atau YoY, yang dipengaruhi oleh permintaan mitra negara yang naik. Kemudian ada impor tumbuh sebesar plus 5,27% year on year. Hal ini menandakan aktivitas manufaktur domestik mulai pulih. Kemudian konsumsi pemerintah naik plus 2,96% year on year berkat akselerasi stimulus fiskal. Meskipun konsumsi rumah tangga dan investasi pembentukan modal tetap bruto atau PMTB masih berada di zona negatif, yakni di angka minus 0,23% dan minus 2,23% di sektor konsumsi rumah tangga. Namun tingkat kontraksinya sudah semakin mengecil. Kemudian ada PDB triwulan 4 2021. Jika pada slide 4 sebelumnya kita melihat perekonomian di triwulan pertama 2021 masih berada di zona kontraksi, yakni di minus 0,74%, yang kemudian dibulatkan menjadi minus 0,71 di data PI, maka di slide 5 ini kita melihat titik balik pemulihan ekonomi Indonesia yang sangat signifikan hingga triwulan 4 tahun 2021. Secara bertahap, pertumbuhan ekonomi kita merangkak naik dari minus 0,71 minus 0,71% di triwulan pertama, kemudian melompat tinggi ke 7,07% di triwulan 2, sedikit melandai ke 3,51% di triwulan 3, dan akhirnya mencetak pertumbuhan solid sebesar 5,02% year on year atau YoY pada triwulan 4 2021. Kenaikan pesat dari triwulan pertama hingga triwulan 4 ini didorong oleh akselerasi dari seluruh komponen pengeluaran dan lapangan usaha. Yang pertama, sektor eksternal yang sangat kuat seperti ekspor dan impor menjadi pendorong pertumbuhan paling dominan di triwulan 4. Ekspor melonjak tinggi sebesar 29,83% year on year seiring dengan pemulihan ekonomi global dan lonjakan harga komoditas utama. Hal ini diimbangi oleh impor yang juga tumbuh sebesar 29,60% year on year. Hal ini menandakan bahwa mesin industri dalam negeri kembali bergerak dan membutuhkan bahan baku serta barang modal. Kemudian yang kedua ada konsumsi dan investasi kembali berada di zona positif. Komponen yang di triwulan pertama masih berkontraksi, kini telah berbalik arah menjadi positif, seperti konsumsi rumah tangga yang sempat minus 2,23% di triwulan pertama, berhasil naik dan tumbuh positif 3,55% di triwulan 4 berkat melandainya kasus pandemi dan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat. Investasi yang juga minus 23% di triwulan pertama melaju tumbuh 4,49% di triwulan 4. Kemudian konsumsi pemerintah tetap menjadi penopang dengan pertumbuhan sebesar 5,25%. Kemudian pemulihan menyeluruh di sisi lapangan usaha, dari sisi produksi, perbaikan ekonomi ini merata di hampir semua sektor utama, seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, hingga sektor yang paling terdampak pandemi, seperti penyediaan akomodasi dan makan, serta minum. Serta transportasi dan pergudangan berhasil mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan 4 tahun 2021. Baik, di sini ada neraca pembayaran Indonesia. Kinerja sektor eksternal Indonesia menunjukkan ketahanan yang luar biasa, di mana neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan pertama 2021 mencatat surplus sebesar 4,1 miliar US dollar. Di sisi lain, transaksi berjalan kita juga membaik dengan defisit yang semakin mengecil, yaitu hanya sebesar minus 1 miliar US dollar. Secara keseluruhan, surplus NPI ini menjadi benteng utama dalam memperkuat ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jika dilihat di web Bank Indonesia, terdapat data pada triwulan 2 neraca pembayaran Indonesia tertulis sebesar 9,2 miliar US dollar. Kemudian pada triwulan 3 tercantum sebesar 2,1 miliar US dollar. Kemudian di triwulan 4 turun menjadi minus 0,2 miliar US dollar. Dan pada triwulan pertama tercatat sebesar 4,1 miliar US dollar.
Hal ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial sebesar 5,6 miliar US dollar. Faktor lain yang mempengaruhi adalah yang pertama surplus neraca barang, perbaikan ekspor seiring kenaikan permintaan dan harga komoditas global. Yang kedua, investasi portofolio, penerbitan global bonds dan aliran masuk modal asing di pasar saham. Yang ketiga, investasi langsung, terutama dalam bentuk modal ekuitas meningkat. Kemudian yang keempat, investasi lainnya, defisit lebih rendah akibat penurunan simpanan di luar negeri. Kemudian ada neraca perdagangan Indonesia. Kita bergeser ke indikator bulanan yang lebih spesifik, yaitu neraca perdagangan Indonesia posisi April 2021. Berbeda dengan neraca pembayaran Indonesia, NPI yang mencakup arus modal atau investasi, neraca perdagangan ini murni mengukur selisih ekspor dan impor barang. Pada bulan April 2021, neraca perdagangan Indonesia kembali melanjutkan tren surplus sebesar 2,19 miliar US dollar, meningkat dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar 1,57 miliar US dollar di bulan Maret dan sebesar 1,9 miliar US dollar di bulan Februari. Selain itu, tercatat juga neraca perdagangan non migas pada bulan Februari tercatat sebesar 2,43 miliar US dollar di bulan Maret, tercatat 2,94 miliar US dollar dan di bulan April tercatat 3,26 miliar US dollar. Sedangkan di neraca perdagangan migas tercatat sebesar minus 0,44 miliar US dollar di bulan Februari, kemudian minus 1,37 miliar US dollar di bulan Maret, dan sebesar minus 1,07 miliar US dollar di bulan April. Faktor yang mendorong surplus adalah di bidang non-migas. Kinerja positif hampir seluruh komoditas ekspor utama, termasuk besi dan baja, biji logam, mesin, dan perlengkapan elektrik. Kemudian impor non-migas tetap tinggi seiring membaiknya aktivitas ekonomi domestik, dan migas defisit menurun akibat impor migas turun dan ekspor migas meningkat. Baik, selanjutnya adalah mengenai utang luar negeri. Utang luar negeri atau ULN Indonesia pada bulan April 2021 pertumbuhan melambat year on year atau YoY. Total utang luar negeri dari 7,2% di bulan Maret turun menjadi 4,8% di bulan April dengan posisi di 418 miliar US dollar. Utang luar negeri pemerintah dari 12,6% turun ke 8,6% sebesar 206 miliar US dollar. Kemudian utang luar negeri swasta dari 2,6% turun ke 1,2%, yakni 209 miliar US dollar. Porsi utang luar negeri pemerintah, terutama untuk admin pemerintahan, sebesar 17,7%, jasa kesehatan 17,1%, pendidikan 16,3%, konstruksi 15,3%, dan jasa keuangan 12,8%. Kesehatan utang luar negeri, rasio utang luar negeri terhadap PDB berada di angka 37,9%. Dengan kata lain, struktur utang luar negeri tetap sehat. Kemudian cadangan devisa Indonesia bulan April 2021 posisinya meningkat menjadi 138,8 miliar US dollar pada April 2021, di mana sebelumnya tercatat pada bulan Maret sebesar 137,1 miliar US dollar. Cadangan devisa ini setara dengan 10 bulan pembayaran impor, kemudian setara dengan 9,6 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan berada jauh di atas standar kecukupan internasional, lebih dari 3 bulan. Sumber kenaikan didapat dari penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Kemudian untuk inflasi indeks harga konsumen atau IHK bulan April tahun 2021, inflasi indeks harga konsumen atau IHK bulan April 2021 tercatat rendah sebesar 0,13% month to month atau MTM,
atau 1,42% year on year. Sedangkan untuk komponen inflasi, inflasi inti sebesar 0,14% month-to-month meningkat akibat kenaikan emas, perhiasan, dan permintaan musiman Ramadan. Untuk volatile food sebesar 0,15% month-to-month melambat akibat deflasi komoditas beras dan hortikultura saat masa panen. Administered prices sebesar 0,11% month-to-month meningkat dipengaruhi kenaikan harga rokok dan bahan bakar rumah tangga. Sedangkan untuk penyumbang inflasi dan deflasi, penyumbang inflasi ada daging ayam ras, buah jeruk, cabai merah, dan minyak goreng. Sedangkan untuk penyumbang deflasi ada telur ayam ras, cabai rawit, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras. Kesimpulannya adalah inflasi berada dalam kisaran sasaran, yakni di angka 3%, dan kurang lebih 1%, dengan arti sangat terkendali. Kemudian keyakinan konsumen pada bulan April 2021, indeks keyakinan konsumen atau IKK naik ke level 101,5, kembali ke zona optimis atau lebih dari 100. Rincian komponen di sini tertera untuk indeks kondisi ekonomi atau IKE pada bulan Februari sebesar 65,1, bulan Maret 72,6, dan bulan April 80,3. Meningkat. Persepsi penghasilan, lapangan kerja, dan ketepatan pembelian barang tahan lama membaik. Indeks ekspektasi konsumen atau IEK pada bulan Februari sebesar 106,5, sedangkan di bulan Maret 114,1, dan di bulan April 122,6. Optimisme ketersediaan lapangan kerja, ekspansi usaha, dan penghasilan 6 bulan ke depan. Cakupan survei menjangkau 4.600 rumah, 4.600 rumah tangga di 18 kota. Kemudian likuiditas uang beredar M2 di bulan April 2021. Di sini kita akan menjelaskan uang beredar. Di sini ada dua jenis, yakni ada M2 dan M1, yang di mana uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit, yakni bisa dikatakan M1, dan dalam arti luas, yakni M2. M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang kiral atau giro berdenominasi, biasanya berdenominasi rupiah, sedangkan M2 itu meliputi M1 uang kuasi, yakni mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah, dan falas, serta giro dalam valuta asing. Uang beredar M2 tumbuh sebesar 11,5% year on year, mencatatkan nilai 6.957,3 triliun rupiah, naik dari Maret sebesar 6,9% year on year sebesar 6.888 triliun. Sedangkan komponen M2, M1 uang kartal dan giro plus e-money tumbuh 17,4% year on year menjadi 1.851,2 triliun. Uang kuasi atau simpanan berjangka plus tabungan tumbuh 9,7% year on year menjadi 5.088,5 triliun. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan M2 adalah kenaikan aktif luar negeri bersih sebesar 10,7%, di mana pada bulan sebelumnya, yakni di bulan Maret sebesar 7,9%. Kemudian tagihan bersih kepada pemerintah sebesar 45% dari bulan sebelumnya sebesar 42%. Dan perbaikan penyaluran kredit sebesar minus 2,4%, di mana pada bulan sebelumnya sebesar minus 3,7%. Kemudian lanjut ke bauran kebijakan Bank Indonesia bulan April 2021 menjabarkan 9 langkah bauran kebijakan strategi BI. Yang pertama, penguatan kebijakan nilai tukar rupiah atau triple intervention. Yang kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter, mendukung stance akomodatif. Kemudian nomor tiga, meningkatkan penggunaan instrumen sub BI tenor 1 minggu sampai 12 bulan berlaku per 16 April tahun 2021. Melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif CCB sebesar 0%, PLM sebesar 6%, fleksibilitas repo 6%, PLM syariah 4,5%. Kemudian yang kelima, penguatan transparansi SPDK perbankan dan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait.
Kemudian yang nomor 6 memperpanjang kebijakan tarif murah SKNBI sebesar Rp1 dari BI ke bank dan maksimal Rp2.900 dari bank ke nasabah sampai dengan 31 Desember 2021. Kemudian yang ketujuh memperkuat kebijakan QRIS limit transaksi 5 juta per 1 Mei 2021 dan menurunkan tarif MDR Blue PSO sebesar 0,4% per 1 Juni 2021. Kemudian nomor 8 memastikan keamanan, keandalan, kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Yang kesembilan memfasilitasi promosi perdagangan dan investasi serta sosialisasi local currency settlement atau LCS. Kemudian di sini ada mengenai stabilitas nilai rupiah. Eh, Indikator stabilitas keuangan domestik juga menunjukkan pergerakan yang kondusif, seperti nilai tukar rupiah dibuka stabil pada 14.530 rupiah per US dollar. Kemudian yield surat berharga negara atau SBN 10 tahun melandai ke 6,39%, indeks dolar atau DXY 92,06 dan yield USD 10 tahun 1,619%. Aliran masuk modal asing premi CDS 5 tahun sebesar 84,07 bps naik dari 82,73. Transaksi non residen net inflow 2,34 triliun rupiah. Pasar saham net outflow minus 1,81 triliun rupiah. Pasar SPN net inflow plus 4,15 triliun rupiah. Kemudian perkiraan inflasi bulan April 2021 sebesar 0,08% month-to-month, 0,53% year to date, dan 1,37% year on year, dengan kata lain tetap rendah dan terkendali. Kesimpulannya adalah dari sini dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama dan April 2021 berada pada jalur pemulihan yang konsisten. Kemudian kebijakan moneter BI yang akomodatif didukung oleh inflasi yang rendah, cadangan devisa yang kuat, serta kembalinya optimisme konsumen menjadi modal utama pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di triwulan berikutnya. Ada kebijakan-kebijakan tentunya. Baik, selanjutnya adalah mengenai pertanyaan lanjutan, yakni A. Jelaskan secara singkat siapakah pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang B. Jelaskan bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan pertama tahun 2021. Kemudian yang C, bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini, yakni tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Baik, yang pertama yang A adalah pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi Indonesia adalah yang pertama pemerintah eksekutif, yakni Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Kemudian Kementerian Keuangan atau Kemenq menyusun kebijakan fiskal, APBN, perpajakan, dan pengelolaan utang negara. Kemudian yang kedua adalah Kementerian atau PPN, Bappenas. Bappenas menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan kebijakan pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yakni mengkoordinasikan kebijakan ekonomi antar kementerian atau lembaga. Kemudian yang keempat adalah kementerian atau lembaga teknis lainnya, seperti perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah Bank Indonesia, bank sentral yang independen bertanggung jawab menetapkan kebijakan moneter, seperti suku bunga, pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan seperti perbankan,
Pasar modal, industri keuangan, non-bank. Kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yakni membahas dan menyetujui APBN bersama pemerintah serta mengawasi pelaksanaan kebijakan ekonomi. Kemudian ada juga Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyediakan data ekonomi makro seperti PDB, inflasi, neraca perdagangan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kemudian ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP dan lembaga lainnya yang terkait. Kemudian mengenai soal yang B, dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan pertama tahun 2021. Kondisi aktual PDB triwulan pertama tahun 2021 yakni di kisaran angka minus 0,74% year on year, masih kontraksi namun membaik dari minus 2,07% di tahun 2020. Dampak nilai kurs terhadap PDB jika rupiah melemah yakni yang pertama ekspor menjadi lebih kompetitif, harga barang Indonesia lebih murah di pasar global, mendorong volume ekspor naik. Ekspor triwulan pertama tahun 2021 tumbuh plus 6,74% year on year menjadi salah satu penopang utama PDB. Namun, impor menjadi lebih mahal. Biaya produksi industri naik menekan konsumsi rumah tangga yang memang sudah minus 2,23% akibat pembatasan mobilitas. Kemudian pembayaran utang luar negeri pemerintah dan swasta membengkak, dalam rupiah tekanan fiskal meningkat. Jika rupiah menguat, daya beli impor meningkat, barang modal dan bahan baku lebih murah mendorong investasi atau MTB. Namun ekspor bisa melambat karena harga produk Indonesia relatif mahal di luar negeri. Pada triwulan pertama tahun 2021, BI menjaga kurs tetap relatif stabil di kisaran Rp14.530 per US dollar melalui triple inversion, sehingga dampaknya terkelola. Dampak inflasi IHK terhadap PDB, inflasi IHK bulan April tahun 2021 yakni sebesar 0,13% month-to-month atau 1,42% year on year, yakni sangat rendah. Inflasi yang terlalu rendah mengindikasikan lemahnya permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar PDB masih tertekan di angka minus 2,3% year on year selaras dengan pembatasan mobilitas COVID-19. Kemudian inflasi rendah di sisi lain menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, tidak memperburuk konsumsi lebih jauh. Kemudian inflasi inti berada di angka 0,14% yang rendah mencerminkan permintaan belum kuat, sehingga pemulihan PDB masih bergantung pada ekspor dan belanja pemerintah di angka plus 2,96%, yakni di luar bukan konsumsi domestik. Kemudian jika inflasi terlalu tinggi, BI harus menaikkan suku bunga kredit mahal investasi atau PMTB yang sudah minus 0,23% bisa semakin tertekan. Kesimpulan hubungan keduanya, kurs yang stabil mendukung ekspor tetap positif, sementara inflasi yang rendah menjaga daya beli keduanya berkontribusi pada perlambatan kontraksi PDB dari minus 2,07% di tahun 2020 menjadi minus 0,74% di triwulan pertama tahun 2021. Kemudian untuk yang C, kondisi perekonomian makro Indonesia tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 itu secara keseluruhan perekonomian Indonesia pada 2021 berada dalam fase pemulihan bertahap, eh, dengan gambaran pertumbuhan ekonomi atau PDB triwulan pertama tahun 2021 itu di angka minus 0,74%, yakni masih kontraksi, namun jauh membaik dari minus 2,07% di tahun 2020. Kemudian untuk triwulan kedua tahun 2021 yakni di angka plus 7,07%, rebound kuat, basis rendah pada tahun 2020. Pada triwulan ketiga tahun 2021 plus 3,51% melambat akibat COVID-19 varian Delta. Kemudian triwulan 4 tahun 2021 di angka kisaran plus 5,02%, kembali menguat.
Kemudian full year tahun 2021 plus 3,69%. Indonesia berhasil keluar dari resesi. Sektor eksternal relatif kuat. Kemudian neraca perdagangan surplus berlanjut, yakni di angka 2,19 miliar US dollar per bulan April tahun 2021, didorong ekspor non-migas seperti besi dan baja, biji logam, dan mesin elektrik. Kemudian cadangan devisa sebesar 138,8 miliar US dollar, setara dengan 10 bulan impor, jauh di atas standar internasional, yakni 3 bulan, mencerminkan ketahanan eksternal yang solid. Kemudian NPI triwulan pertama tahun 2021 surplus sebesar 4,1 miliar US dollar, berbalik dari defisit triwulan 4 tahun 2020. Kebijakan moneter sangat akomodatif, yakni B7 DRR dipertahankan di level rendah, yakni 3,50% untuk mendorong pemulihan. Kemudian likuiditas perbankan dijaga longgar, M2 tumbuh 11,5% year on year pada bulan April 2021. BI aktif melakukan triple intervention untuk menjaga stabilitas rupiah, kemudian inflasi rendah dan terkendali. Untuk IHK hanya 0,13% muntumun dan 1,42% year on year, jauh di bawah sasaran, yakni 3,3% sampai kurang lebih 1%, mencerminkan permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya, namun menjaga daya beli masyarakat. Sentimen konsumen membaik, IKK naik ke 101,5 per bulan April 2021, sama dengan zona optimis meningkat dari 85,8 di bulan Februari tahun 2021. Ekspektasi konsumen terhadap 6 bulan ke depan sangat optimis, yaitu IEK di angka 122,6. Tantangan utamanya, konsumsi rumah tangga masih tertekan di angka minus 2,23% di triwulan pertama akibat pembatasan mobilitas. Kemudian utang luar negeri tumbuh melambat, namun posisi masih besar, yakni di angka 418 miliar US dollar. Rasio utang luar negeri atau PDB 37,9%. Kemudian varian Delta sempat memperlambat pemulihan di triwulan 3 tahun 2021. Kesimpulannya, di tengah pandemi COVID-19, Indonesia berhasil mengelola stabilitas makro dengan baik melalui sinergi kebijakan moneter, BI yang akomodatif, dan stimulus fiskal pemerintah, sehingga pada akhir tahun 2021 ekonomi tumbuh positif sebesar 3,69% dan keluar dari resesi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.